Salah satu kekhawatiran yang membuat orang khawatir adalah karena segala sesuatunya berubah secara cepat. Dan salah satu kepastian, bahkan boleh dibilang satu-satunya kepastian yang ada di dunia ini adalah perubahan. Tetapi dari firman ini kita paham bahwa Bapa memang berkehendak menggoncangkan segala sesuatu bukan supaya kamu dan saya tergoncang, bukan supaya firman-Nya tergoncang, justru supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih-Nya, anugerah-Nya, iman kepada kebenaran-Nya. Dan inilah kasih karunia yang Bapa berikan buat kita. Itulah sebabnya dikatakan kita bukan datang ke gunung yang menakutkan, gambaran Sinai, di mana Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan bangsa Israel di padang gurun dengan api yang menyala-nyala, sehingga orang atau binatang pun yang mendekat harus mati, menggambarkan kekudusannya Tuhan. Tetapi kita datang ke Bukit Sion. Sion ini tempat Yesus berkumpul dengan murid-murid dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sion ini gambaran Daud yang membawa pulang tabut perjanjian, bukan kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada menurut aturan Musa, tetapi ke Sion. Dan di Sion ini Daud menaruh tabut perjanjian hanya dalam kemah sederhana, dan mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan tanpa batas, gambaran sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena tabut itu kembali. Dan di dalam perjalanan Daud membawa kembali tabut perjanjian itu, setiap 6 langkah ada korban, setiap 6 langkah ada korban. Dan begitu banyak domba yang dikorbankan. Gambaran bahwa untuk membawa kembali bait suci atau tabut perjanjian itu ke kemahnya Daud, ke bait suci yang baru, betapa besar korban yang harus dikorbankan. Gambaran pengorbanan Yesus yang telah diberikan kepada Bapa sebagai anugerah, sehingga oleh darah Yesus sekarang kita menjadi bait sucinya. Kita menjadi tempelnya, kita menjadi tempat kediamannya. Kita menjadi tempat di mana Dia berdiam, sehingga kita mengucap syukur karena kasih. Mengucap syukur karena anugerah. Kita datang ke satu kumpulan di mana di situ ada anak-anak yang percaya bahwa nama-nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga ini adalah kasih karunia di akhir zaman. Supaya kalau kita melihat kegoncangan yang terjadi di dunia, kita bisa melihat kasih-Nya, melihat anugerah-Nya. Di mana di dalam kasih dan anugerah-Nya kita tidak tergoncangkan. Kita benar-benar terpelihara.